Perkenalkan, nama saya Niputri Satya Pratiwi dengan NIM 191341022. Saya dari kelas 3B Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Sistem Sirkulasi, khususnya pada sistem peredaran darah pada manusia, yang merupakan salah satu materi praktikum struktur hewan. Nah, sebelum kita beranjak pada materi, sebelumnya, tahukah teman-teman apa itu sistem sirkulasi? Lalu, apa sih fungsinya? Nah, sistem sirkulasi itu didefinisikan sebagai sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat tertutup dan ganda. Tertutup artinya darah dialirkan melalui suatu pembuluh, dan ganda artinya melewati jantung sebanyak 2 kali. Fungsi sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi pada manusia juga memiliki fungsi penting lain, yaitu mengeluarkan zat karbon dioksida sisa proses metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh bagian tubuh, menyalurkan suhu tubuh secara merata, mempertahankan kinerja sistem organ di dalam tubuh, dan membantu tubuh untuk pulih dari penyakit. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur jantung dan cara kerja jantung. Yang pertama yaitu struktur jantung. Secara internal, jantung dipisahkan oleh sebuah lapisan otot menjadi 2 belah bagian, dari atas ke bawah menjadi 2 pompa. Kedua pompa ini sejak lahir tidak pernah tersambung. Belahan ini sejak lahir tidak pernah tersambung. Belahan ini terdiri dari 2 rongga yang dipisahkan oleh dinding jantung. Maka dapat disimpulkan bahwa jantung terdiri dari 4 rongga, yaitu serambi kanan, kiri, dan bilik kanan dan bilik kiri. Dinding serambi jauh lebih tipis dibandingkan dinding bilik, karena bilik harus melawan gaya gravitasi bumi untuk memompa dari bawah ke atas dan memerlukan gaya yang lebih besar untuk mensuplai peredaran darah besar, khususnya pembuluh aorta, untuk memompa ke seluruh bagian tubuh yang memiliki pembuluh darah. Tiap serambi dan bilik pada masing-masing belahan jantung disambungkan oleh sebuah katup. Katup di antara atrium kanan dan bilik kanan disebut katup tricuspidalis atau katup berdaun 3. Sedangkan katup yang ada di antara serambi kiri dan bilik kiri disebut katup mitralis atau katup bicuspidalis, atau yang disebut juga dengan katup berdaun 2. Kemudian cara kerja jantung. Cara kerja jantung dapat dilihat pada gerakan dari video ini. Adapun detak jantung manusia berdetak sekitar 100.000 kali per hari dan diatur oleh pacemaker. Pacemaker atau pacu jantung terletak pada serambi kanan dan berfungsi mengirimkan informasi elektronik ke otot jantung untuk berkontraksi. Selain memberikan informasi ke jantung, pacemaker menerima informasi dari otak. 3 lapisan yang menyusun jantung ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perikardium, ialah lapisan terluar jantung yang merupakan membran yang membungkus jantung. Di dalamnya berisi cairan perikardium. Cairan ini berfungsi untuk gesekan saat berdenyut. Kemudian ada miokardium, ialah lapisan otot jantung yang berfungsi untuk berkontraksi jantung berdetak selamanya. Yang ketiga yaitu endokardium, ialah lapisan dalam yang berupa selaput yang membatasi ruang jantung. Sistem saraf yang mengendalikan sistem kerja jantung diatur oleh sistem saraf tak sadar dalam miokardium. Ada 3 jenis sistem saraf yang mengendalikan kerja jantung. Adapun yang pertama yaitu simpul yang terdapat pada dinding serambi di antara pena masuk ke serambi kanan disebut sistem cage flake atau nodus sinoauricularis. Yang kedua yaitu simpul yang berada pada sekat serambi dengan bilik disebut simpul tawara atau nodus atrio ventricularis.
Yang terakhir yaitu syaraf yang berada di sekat antara bilik jantung yang disebut sebagai berkas His. Selanjutnya yaitu anatomi dan fungsi tata jantung. Tiap bagian dari anatomi jantung memiliki fungsi masing-masing. Adapun yang pertama itu ada serambi kanan. Darah kotor atau darah yang tidak mengandung oksigen memasuki serambi kanan melalui vena cava superior dan inferior. Dari serambi kanan, darah dipompa ke bilik kanan. Pada jantung janin terdapat lubang di serambi kanan untuk memungkinkan darah mengalir secara langsung ke serambi kiri. Hal ini penting untuk sirkulasi janin yang sehat karena paru-paru janin belum mampu bekerja sempurna. Janin akan mengambil darah bersih yang kaya oksigen dari ibu. Setelah lahir, paru-paru bayi bisa berfungsi sehingga lubang tersebut tertutup dan membuat batasan antara serambi kanan dan kiri. Bilik kanan merupakan bagian yang bertanggung jawab memompa darah kotor ke paru-paru. Bilik berada di bawah serambi kanan dan di samping bilik kiri. Darah kotor yang mengalir melalui serambi kanan akan melewati katup tricuspidalis untuk sampai di bilik kanan. Darah ini kemudian dipompa menuju paru-paru melalui katup pulmonalis dan berjalan melalui arteri pulmonalis. Bila bagian jantung ini tidak berfungsi dengan baik sehingga tidak bisa lagi memompa secara efisien, akan menyebabkan gagal jantung pada bagian kanan. Serambi kiri. Serambi kiri bertanggung jawab menerima darah bersih dari paru-paru. Darah bersih adalah darah yang mengandung oksigen. Darah bersih masuk ke serambi kiri melalui pembuluh balik atau pena. Darah ini kemudian dipompakan ke bilik kiri melalui katup mitral. Dari bilik kiri, darah bersih yang kaya oksigen ini siap untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Bilik kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Bilik kiri jantung terletak di bawah serambi kiri dan dipisahkan dengan katup mitral. Ketika jantung berkontraksi, darah nantinya mengalir kembali ke serambi kiri melalui katup mitral kemudian memasuki bilik kiri. Keadaan darah tinggi atau hipertensi dapat menyebabkan otot bilik kiri melebar dan mengeras. Bila hal ini terjadi, fungsi bilik kiri untuk memompa darah ke seluruh tubuh dapat terganggu. Selanjutnya, kita akan memasuki materi terkait pembuluh darah. Adapun pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Adapun macam-macam pembuluh darah yaitu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri, dan yang kedua itu pembuluh balik atau pena. Adapun pembuluh arteri adalah pembuluh yang bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Darah bersih dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama atau aorta dari bilik kiri jantung. Aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil atau arterior yang menyebar di seluruh bagian tubuh. Selanjutnya yaitu pembuluh balik atau pena. Pembuluh darah pena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Pembuluh pena besar atau pena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Sementara itu, pena pulmonalis atau pena paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Ini merupakan gambaran struktur anatomis arteri dan pena yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel ini. Adapun ini merupakan karakteristik dari pembuluh nadi dan pembuluh balik, yang terdiri dari beberapa karakteristik yaitu tempat, dinding pembuluh, aliran darah, denyut, katup, dan perbedaan jika terluka.
Nah, ini merupakan mekanisme sistem peredaran darah. Yang mana mekanisme sistem peredaran darah ini terdiri dari dua bagian, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Mekanismenya dapat dilihat lebih jelas pada video ini. Adapun peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil memiliki skema peredaran darah yang pertama, yaitu dimulai dari bilik ke kanan, kemudian menuju ke arteri pulmonalis, yang mana mengandung darah kaya dari karbon dioksida, lalu menuju paru-paru, kemudian kembali ke vena pulmonalis atau dengan darah kaya akan oksigen, kemudian menuju ke serambi kiri. Selanjutnya yaitu skema peredaran darah besar. Dimulai dari bilik kiri, kemudian melalui aorta, menuju ke seluruh tubuh, lalu melalui vena cava superior atau inferior dengan darah kaya karbon dioksida, kemudian menuju bilik kanan. Nah, sekarang kita telah beranjak pada akhir video. Dalam akhir video ini kita akan pelajari materi terkait kelainan dan penyakit pada sistem sirkulasi, pada khususnya sistem peredaran darah pada manusia. Adapun beberapa contoh kelainan dan penyakit tersebut dapat dilihat pada bagian atas ini. Yang mana yang pertama yaitu hemofilia. Hemofilia ini merupakan salah satu penyakit keturunan, yang mana bagi penderita hemofilia saat mengalami luka, darahnya akan sukar membeku. Yang kedua yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit faktor non-keturunan. Kondisi hipertensi ini disebabkan oleh naiknya tekanan darah akibat penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kadar hemoglobin dalam darah yang terlalu rendah. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi pada tubuh. Yang keempat yaitu hipotensi. Hipotensi merupakan penyakit yang kebalikan dari hipertensi. Hipotensi ini juga merupakan salah satu penyakit faktor non-keturunan. Hipotensi merupakan penyakit yang mana adanya penurunan tekanan darah. Hipotensi ini juga disebut dengan penyakit darah rendah. Yang terakhir yaitu varises. Varises merupakan salah satu penyakit yang mana pembuluh vena mengalami pelebaran. Biasanya terjadi pada bagian betis. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh aktivitas yang terlalu banyak menggunakan kaki atau seseorang terlalu banyak berdiri. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti Om Santi 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 Om. Terima kasih.